Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah penonton, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa jaga SOP, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selamat daripada COVID-19 ini ya. Dan ini berkenaan dengan Upin Ipin. Upin Ipin ini adalah salah satu aset berharga bagi negara Malaysia ya, boleh jadi sebuah khazanah. Dan ini Upin Ipin adalah salah satu yang dibanggakan oleh warga negara Malaysia, karena Upin Ipin ini boleh menghibur kita semua ya. Bukan saja menghibur anak-anak, tapi remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua pun, warga emas pun, orang lansia pun terhibur dengan serial atau filem Upin Ipin ini ya. Karena kita serumpun ya, jadi apapun filem yang ada di negara Indonesia bisa dipahami oleh orang Malaysia. Filem yang ada di Indonesia bisa dipahami oleh orang Malaysia, karena kita satu rumpun dan bahasa pun hampir sama ya. Makanya filem Upin Ipin ini bisa diterima dengan cepat, dengan baik oleh negara Indonesia ya, negara kita, apalagi negara-negara jiran kita yang lainnya. Tapi rupanya di sini filem yang kita banggakan ini rupanya ada segelintir orang yang membuat plesetan, atau mungkin niatnya hanya bercanda, atau niatnya mungkin hanya mengambil mencari view, tapi mereka dengan tega, dengan sengaja mengubah filem Upin Ipin ini menjadi sebuah hal yang porno ya. Porno ini bahaya, karena kalau dilihat oleh anak kecil ini sangat bahaya, apalagi orang-orang yang sudah pandai berpikir ya. Sebelum kita bahas lagi lebih lanjut, kita dengar dulu videonya ya. Saya sangat marah saat menonton video yang ini. Upin Ipin bukan anak yatim dan dia adalah anaknya Kak Ros. Begini konspirasinya. Banyak banget kan yang konspirasi ini nih. Dan ini tanggal lahirnya Kak Ros, tanggal lahirnya Upin Ipin. Dan dia cuma beda 7 tahun, tapi tingginya bedanya jauh banget kan. Dan Kak Ros gak pernah diliput pas lagi sekolah. Jadi sebenarnya umur dia udah jauh lebih tua dari Upin Ipin. Pikir anak 12 tahun gak mungkin punya bentuk badan kayak gini. Jadi kesimpulannya, Opah adalah janda. Kemudian dia menikah dengan Tuk Dalang. Namun suatu hari Tuk Dalang berbuat hilaf kepada Kak Ros. Dan Kak Ros pun menjadi hamil. Untuk menutupi ini semua, mereka pun bercerai dan menutupinya kepada Upin Ipin. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa follow ya. Apa yang kalian rasa saat menonton video tadi? Marah? Sedih? Tapi itulah keadaan yang berlaku kepada siri animasi Upin Ipin yang telah dilucahkan semenjak beberapa tahun yang lepas. Sebenarnya teori konspirasi yang kalian saksikan tadi bukanlah satu benda yang baru, sebab di YouTube pernah viral sebelum ini carian-carian yang berkaitan dengan Upin Ipin yang ditonton oleh jutaan kanak-kanak di Malaysia dan Indonesia, tetapi bukan daripada kru produksi Upin Ipin sendiri. Saya telah menulis isu ini di Facebook dan ada rakan-rakan yang meminta untuk saya search beberapa keyword seperti ini, Kak Ros menikah hingga hamil. Lalu saya buka di YouTube, saya search, ini hasil pencarian yang saya dapat daripada itu. Bukan satu dua video tuan-puan yang saya temui, tapi banyak. Bayangkan siapa mereka ini. Mereka menggunakan animasi Upin Ipin untuk dilucahkan. Mereka menggunakan figure Kak Ros dalam Upin Ipin untuk tidak berpakaian. Dan bayangkan konspirasi tadi datang daripada mana? Daripada sini. Tok Dalang yang membuatkan Kak Ros boleh hamil. Ini satu benda yang salah dan ia sangat menjijikkan. Ini pula carian bila mana saya mencari keyword yang dicadangkan oleh rakan-rakan. Kak Ros bernikah dengan Mutu. Aduh, apakah benda teruk sangat ni kan? Jom kita lihat sama-sama apa yang saya temui. Cuba tengok tu, Upin Ipin malam pertama Kak Ros. Ini satu benda yang jahat tuan-puan. Upin Ipin terbaru 2020, Kak Ros menikah dengan Tok Dalang. Sama, siapa individu yang celaka sangat buat benda macam ni? Parodi azab kartun, lagi Kak Ros menikah dengan Tok Dalang. Opah senang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, saya sangat sedih bila saya mencari benda seperti ini, dan bayangkan kalau sekiranya carian seperti ini ditemui oleh anak-anak kita. Terbaru, Kak Ros menikah dengan Abang Badrul. Abang Badrul ni adalah watak dalam filem pertama Upin Ipin, Geng Pengembaraan Bermula. Tapi dijadikan seperti ini tuan-puan. Cuba lihat lagi, Kak Ros meninggal.
Opah Sedih. Ini tidak ada langsung dalam siri Upin Ipin. Bukan itu objektif untuk penghasilan animasi Upin Ipin. Kenapa mereka tergamak menjadikan hal seperti ini sebagai hal untuk bercanda, untuk bergurau-gurau? Ini semata-mata tuan-puan demi meraih view, demi meraih keuntungan daripada pihak YouTube untuk YouTube bayar kepada mereka. Pencarian saya tidak berakhir setakat itu saja. Ada kawan-kawan yang minta untuk saya melihat sendiri memes yang dibangunkan mereka dalam satu page di dalam Facebook. Mari kita lihat sama-sama. Sungguh ini satu benda-benda yang kurang ajar yang telah berlaku kepada animasi keluaran daripada Malaysia ini sendiri. Bila saya menemui meme seperti ini dalam page berkenaan, saya rasa sangat sedih. Apa sebenarnya yang mereka mahukan? Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Cuba bayangkan Upin Ipin dipotret seperti ini menjadi seorang yang jahat, menjadi satu figure ataupun satu idol kanak-kanak yang ingin membunuh seseorang, yang melanggar seseorang. Ini satu benda yang psikopat, yang sangat teruk yang dilakukan oleh mereka sendiri. Sebenarnya bukan Upin Ipin sahaja yang mendapat nasib seperti ini. Animasi Malaysia yang juga popular di Indonesia, Bobo Boy, juga menerima nasib yang sama. Bila saya search sahaja keyword berkaitan dengan Bobo Boy dan Yaya, ini pula yang saya temui di dalam YouTube. Saya masih ingat lagi CEO Animonster Tuan Nizam Razak telah menyebutkan ketika itu Bobo Boy dalam siri yang pertama sering menggunakan perkataan tak guna kau kepada pihak musuh. Tapi oleh kerana perkataan itu menjadi satu contoh ikutan yang tak baik kepada kanak-kanak, untuk musim yang seterusnya mereka langsung tidak menggunakan perkataan berkenaan. Itu belum lagi dengan Yaya, satu watak di dalam Bobo Boy yang berpakaian muslimah, yang bertudung, sebab mereka tahu kanak-kanak akan menjadikan animasi seperti ini sebagai hero dalam hidup mereka. Biarlah hero itu menunjukkan ciri-ciri yang baik. Begitu juga dengan Upin Ipin. Upin Ipin dibangunkan dalam musim yang pertama untuk mengajar kanak-kanak untuk berpuasa. Dalam Upin Ipin sangat mementingkan kawan-kawan, persahabatan, bagaimana nak mengendalikan sahabat-sahabat yang berbeza, Fizi dengan Maelnya, dengan Meme lagi, dengan Ehsan. Semua ini adalah value yang baik untuk kanak-kanak. Maka tindakan pihak yang tak bertanggungjawab, yang melucahkan Kak Ros, yang melucahkan siri Upin Ipin, yang melucahkan siri Bobo Boy adalah satu benda yang tak boleh dimaafkan. Satu perbuatan yang kurang ajar. Walau siapa yang lakukan, baik di Malaysia maupun di Indonesia, kita kena lawan benda ni. Bayangkan kalau ada individu di Malaysia yang menjadikan animasi Nusa dan Rara yang popular di Indonesia seperti Upin Ipin yang kalian lakukan. Adakah kalian akan marah? Mesti. Sebab itu adalah hak cipta terpelihara. Sebab itu adalah satu animasi yang nak mengajak kanak-kanak untuk mengenali Tuhannya. Dan itulah yang kami rasakan saat ini. Warga Malaysia sangat bersedih hati dengan apa yang dah berlaku. Tapi saya yakin bukan semua rakyat Indonesia seperti itu. Hari ini saya ingin mengajak semua rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, mereka yang menonton Upin Ipin di seluruh dunia, untuk kita sama-sama berganding bahu. Kalau sekiranya kita ada bertemu lagi dengan video-video seperti itu, please report kepada pihak yang berautoriti. Siapa? Kalau jumpa di Facebook, report pada Facebook. Sebab ini adalah satu eksploitasi kepada animasi kanak-kanak. Kalau jumpa di YouTube, report pada pihak YouTube supaya individu yang tidak bertanggungjawab ini akan diambil tindakan, di-ban, akan dibuang akaunnya daripada YouTube itu sendiri. Kawan-kawan, saya nasihatkan kita jangan bergaduh tentang bab ini. Tujuan saya buat video ini untuk memberi kesedaran, awareness. Jangan lagi kita lakukan seperti ini. Jangan timbul lagi konspirasi seperti ini, sebab kita sayangkan Upin Ipin. Kita sayangkan animasi yang baik, yang memaparkan keadaan Muslim, keadaan kampung, keadaan Nusantara, dan ia perlu menjadi satu duta untuk seluruh dunia tahu betapa hebatnya orang-orang Muslim yang ada di Nusantara, khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini saya ingin menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi saya terhadap video Upin Ipin yang saya buat. Saya memohon maaf untuk seluruh pihak yang merasa tersinggung atau marah atau jengkel terhadap saya karena video yang saya buat. Awalnya saya anggap ini dapat diterima sebagai bercandaan karena banyak hal-hal serupa yang dapat dijumpai di internet. Namun saya sadari bagi beberapa orang itu tidak lucu dan saya menyadarinya. Sekali lagi saya Aldo, saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat diterima. Terima kasih.
penonton, kita sangat sedih ya dengan adanya yang seperti ini. Upin Ipin dengan karakternya yang sangat baik, mengutamakan persahabatan, dan ada juga tadi Bobo Boy yang karakternya yang khas tadi. Kita pun di Indonesia ada juga karakter animasi ini seperti Nusa tadi. Jadi kita di sini berharap ya sama-sama bekerja sama. Kalau kita temukan seperti yang disebutkan oleh Akhi Fairuz Al-Jengkawi ini, mari kita sama-sama bekerja sama di sini. Kalau kita dapatkan video-video seperti ini atau gambar-gambar lucah yang seperti ini, mari kita bagi report. Kalau kita jumpa di Facebook, kita report kepada Facebook. Kalau kita jumpa di YouTube, kita buat report di YouTube. Karena ini bisa memburukkan image Islam ya. Karena di sini yang ditonjolkan oleh karakter-karakter ini adalah semua bernuansa Islam. Jadi kita sesama Islam ini mesti menjaga karakter-karakter yang boleh menjadi hiburan kepada anak-anak kita ini. Takutnya nanti ketika mereka melihat yang seperti ini dan mereka melihat apa yang tidak sepatutnya mereka lihat, anak-anak kita akan hancur, generasi kita akan hancur. Jadi sekarang selagi masih bisa kita bantras sama-sama. Jangan kita pula yang senang dengan hal-hal seperti ini ya. Karena ini sangat tidak manusiawi. Apalagi kata Akhi Fairuz Al-Jengkawi tadi, katanya ini orang-orang celaka. Iya betul, ini orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan ya. Mereka tidak memikirkan kalau anak mereka, kalau keluarga mereka yang melihat ini, bahaya. Jadi penonton, sama-sama kita bantras yang hal-hal seperti ini, apalagi yang bisa merusak anak-anak kita, yang bisa merusak bangsa dan negara kita. Saya sebagai warga Indonesia minta maaf kepada seluruh warga Malaysia tentang apa yang telah terjadi ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk membantras hal-hal yang seperti ini. Saya doakan kita bisa mendapatkan solusi daripada semua ini ya. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.